Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi mengenai saham. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 14, yaitu saya sendiri, Wirda Nurlili, dan teman saya, Poppy Hazizah. Baik, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu apa itu saham. Saham ialah hak kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Berikutnya yaitu jenis-jenis saham. Saham ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferen, dan yang ketiga saham treasury atau treasury stock. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai saham biasa atau common stock. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham saja, saham ini hanya berbentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepala manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Nah, di dalam saham biasa ini terdapat 3 hak-hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak kontrol, yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga, hak preemptif. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham, atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Berikutnya yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijakan dividennya atau dividen policy. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Hak yang berikutnya yaitu hak preemptif. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Nah, untuk hak preemptif ini memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Misalnya, seorang pemegang saham lama mempunyai presentasi kepemilikan sebesar 51% dari sejumlah 10.000 lembar saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas ini memegang kontrol perusahaan. Karena tidak ada hak preemptif, manajer perusahaan yang juga memiliki 40% saham mengeluarkan saham baru sebanyak 2.500 lembar dan membelinya sendiri. Posisi terakhir menjadi 40,8% untuk pemegang saham yang dulunya mayoritas dan 52% untuk manajer pemilik yang dulunya minoritas sekarang menjadi mayoritas. Jika hal ini terjadi, situasi ini dapat mencemaskan pemegang saham lama karena manajemen dapat memegang kontrol sepenuhnya perusahaan. Nah, untuk tujuan kedua yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai merosot. Misalnya, seorang pemegang saham lama mempunyai 51% pemilikan dari 10.000 lembar saham yang beredar. Harga pasar per lembar saham ini adalah 15.000. Total nilai pasar perusahaan adalah sebesar 150 juta. Jika tambahan saham baru sebesar 2.500 lembar dijual dengan harga di bawah harga pasar, misal 12.000 per lembar, maka nilai saham lama akan turun. Dengan menjual saham baru, perusahaan mendapat tambahan dana sebesar 30 juta. Total nilai pasar perusahaan setelah menjual saham baru adalah sebesar 180 juta, dengan jumlah saham beredar sebesar 12.500. Setelah tambahan saham baru, nilai pasar per lembar turun menjadi 14.000.
dari nilai awalnya sebesar 15.000. Akibatnya, pemegang saham lama akan mengalami kerugian penurunan nilai harga saham sebesar 600 per lembar dan menguntungkan pembeli saham baru sebesar 2.400 per lembar. Dengan demikian, menjual saham baru di bawah harga pasar akan menurunkan nilai saham pemilik lama dan menaikkan saham pembeli baru atau akan mengakibatkan transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke pembeli baru. Hak preemptif dimaksudkan untuk mencegah hal ini. Berikutnya yaitu mengenai saham preferen. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, beberapa macam saham preferen telah dibentuk. Nah, jenis-jenis saham preferen yaitu convertible preferred stock, callable preferred stock, floating atau adjustable rate preferred stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Hazizah, berasal dari 3BD3 Akuntansi BP 2015. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saham preferen. Yang pertama yaitu ada convertible preferred stock atau saham preferen konvertibel, yaitu bentuk saham preferen yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan sebanyak 10 lembar saham preferen dengan nominal masing-masingnya Rp10.000. Selembar saham preferen ini dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa yang nilai nominalnya Rp1.000. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika nilai pasar sekarang dari saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 11.000 dan 1.500 berturut-turut, maka pemegang saham preferen tidak akan menukarkannya karena nilai pasar saham preferen per lembar sebesar 11.000 jika ditukarkan dengan 5 lembar saham biasa yang mempunyai total nilai pasar yaitu 5 lembar dikali 1.500 berarti total nilai pasarnya lebih kecil yaitu sebesar 7.500. Nah, keadaan kedua, jika nilai pasar saham biasa tersebut misalkan adalah 2.500, maka pemegang saham preferen akan menukarkannya karena nilai pasar saham biasa yaitu jika 5 lembar dikalikan setiap harga per lembarnya yaitu 2.500, berarti dia mendapatkan nilai pasar saham biasa yaitu 12.500, lebih besar dari nilai pasar sebuah saham preferen yaitu sebesar Rp11.000. Pertukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian di perusahaan emiten. Perusahaan emiten ini dimaksudkan yaitu perusahaan yang mengeluarkan saham. Di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya, dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Yang kedua, yaitu callable preferred stock atau saham preferen callable. Nah, pengertiannya itu adalah bentuk saham preferen yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan saham ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang ketiga yaitu floating atau adjustable rate preferred stock. Nah, jenis saham ini yaitu jenis saham preferen yang membayar dividen bervariasi karena dikaitkan dengan tolak ukur yang ditentukan, misalnya yield atau bunga surat perbendaharaan negara. Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas
Treasury Bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Selanjutnya yaitu saham treasury atau treasury stock, yaitu saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury. Alasan pembelian kembali saham beredar sebagai saham treasury adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah, sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka pengambilan alih yang tidak bersahabat. Baik, sekian penyampaian materi mengenai saham dari kelompok 14. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.